Halo, selamat datang di channel Cerita Dunia. Kali ini, saya akan berbagi tentang kisah hidup Mahatma Gandhi, seorang tokoh yang sangat menginspirasi banyak orang dengan ajaran dan perjuangannya yang tanpa kekerasan. Siapa sebenarnya Mahatma Gandhi? Bagaimana ia bisa menjadi salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah? Mari kita simak bersama. Mahatma Gandhi lahir dengan nama Mohandas Karamchand Gandhi pada tanggal 2 Oktober 1899 di Porbandar, India. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan dan beragama Hindu. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan sikap yang toleran dan menghormati semua agama. Ia juga menentang beberapa tradisi Hindu yang ia anggap tidak adil, seperti sistem kasta dan diskriminasi terhadap perempuan. Pada usia 13 tahun, Gandhi menikah dengan Kasturbai Mahanji dalam pernikahan yang dijodohkan oleh orang tuanya. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di London, Inggris, dan menjadi seorang pengacara. Setelah kembali ke India, ia tidak berhasil menjalankan profesinya sebagai pengacara karena ia pemalu dan tidak percaya diri. Pada tahun 1893, Gandhi mendapat tawaran untuk bekerja sebagai pengacara di Afrika Selatan, sebuah koloni Inggris. Di sana, ia mengalami diskriminasi ras yang disebut apartheid, yaitu sistem yang membedakan hak dan perlakuan antara kulit putih dan kulit berwarna. Gandhi merasa tersinggung dan marah dengan perlakuan tersebut dan memutuskan untuk melawan dengan cara yang damai. Gandhi mulai membentuk gerakan non-kekerasan, yaitu gerakan yang menolak menggunakan kekerasan dalam berjuang untuk hak dan keadilan. Ia mengajarkan konsep satyagraha yang berarti pegang teguh kebenaran dan ahimsa yang berarti tidak menyakiti. Ia melakukan protes, mogok makan, dan kampanye sipil yang melibatkan ribuan orang. Ia juga mengenakan pakaian tradisional India dan menolak memakai pakaian buatan Inggris. Ia juga membuat sendiri garamnya dari air laut sebagai bentuk protes terhadap pajak garam yang dikenakan oleh Inggris. Selama 20 tahun berjuang di Afrika Selatan, Gandhi beberapa kali ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah kolonial, namun ia tidak pernah menyerah dan terus berjuang dengan cara yang damai. Akhirnya, pada tahun 1940, pemerintah Inggris mengakui hak-hak warga India di Afrika Selatan dan memberikan konsesi-konsesi politik. Pada tahun 1915, Gandhi kembali ke India dan bergabung dengan Kongres Nasional India, sebuah partai politik yang menuntut kemerdekaan India dari Inggris. Ia menjadi pemimpin yang disegani dan dicintai oleh rakyat India. Ia melanjutkan gerakan non-kekerasan yang ia mulai di Afrika Selatan dan mengorganisir berbagai aksi protes dan kampanye yang melibatkan jutaan orang. Beberapa aksi yang terkenal adalah gerakan non-kerjasama, yaitu gerakan yang menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial dalam bidang pendidikan, hukum, dan pemerintahan. Gerakan ini berlangsung dari tahun 1920 hingga 1922. Perjalanan Dandi, yaitu perjalanan sejauh 390 km yang dilakukan oleh Gandhi dan pengikutnya dari Ahmedabad ke Dandi untuk membuat garam dari air laut. Perjalanan ini berlangsung dari 12 Maret hingga 6 April 1930 dan merupakan bagian dari gerakan garam sipil yang menentang pajak garam yang dikenakan oleh Inggris. Gerakan Keluar India, yaitu gerakan yang menyerukan agar Inggris segera meninggalkan India dan memberikan kemerdekaan kepada rakyat India. Gerakan ini dimulai pada 8 Agustus 1942 dan diikuti oleh gelombang protes dan mogok massal di seluruh India. Gandhi juga peduli dengan isu-isu sosial seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, hak perempuan, dan persatuan nasional. Ia berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran rakyat India, serta menghapuskan praktik-praktik yang ia anggap tidak manusiawi seperti sistem kasta, pernikahan anak, dan pembakaran janda. Namun, perjuangan Gandhi tidak selalu mulus. Ia juga menghadapi tantangan dan kritik dari berbagai pihak, baik dari pihak Inggris maupun dari pihak India sendiri.
Beberapa orang menganggap gerakan non-kekerasan Gandhi terlalu lambat dan lemah, dan lebih memilih untuk menggunakan kekerasan dan pemberontakan. Beberapa orang juga tidak setuju dengan pandangan Gandhi tentang agama dan nasionalisme. Gandhi adalah seorang Hindu yang toleran dan menghormati semua agama. Ia percaya bahwa India harus menjadi negara yang bersatu dan beragam, di mana orang-orang dari berbagai agama, suku, dan bahasa dapat hidup bersama secara damai. Namun banyak orang yang ingin agar India dibagi menjadi dua negara berdasarkan agama, yaitu India untuk Hindu dan Pakistan untuk Muslim. Pada tahun 1947, setelah Perang Dunia II, Inggris akhirnya menyerahkan kemerdekaan kepada India. Namun, kemerdekaan itu juga disertai dengan pembagian India menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan. Pembagian ini menimbulkan konflik dan kekerasan antara kelompok-kelompok yang berbeda dan menyebabkan jutaan orang meninggal atau mengungsi. Gandhi sangat sedih dan kecewa dengan situasi ini dan berusaha untuk menghentikan kekerasan dan menyelesaikan perselisihan. Ia juga melakukan mogok makan sebagai bentuk protes terhadap pembagian India. Namun, usaha Gandhi untuk menjaga perdamaian dan persatuan tidak disukai oleh sebagian orang, terutama oleh kelompok-kelompok ekstremis yang membenci agama lain. Pada tanggal 30 Januari 1948, Gandhi dibunuh oleh Nathuram Godse, seorang nasionalis Hindu yang marah kepada Gandhi karena ia dianggap terlalu memihak kepada Muslim. Gandhi meninggal dunia dalam usia 78 tahun dengan kata-kata terakhirnya, "Hey Ram," yang berarti, "Ya Tuhan." Kematian Gandhi mengejutkan dan menyedihkan seluruh dunia. Jutaan orang berkabung dan menghormati jasanya. Gandhi dimakamkan dengan upacara kenegaraan dan abunya disebar di sungai-sungai suci di India. Gandhi dianggap sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah yang telah memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi kemerdekaan dan kemajuan India serta bagi perdamaian dan kemanusiaan dunia. Gandhi juga menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin dan aktivis yang berjuang untuk hak dan keadilan seperti Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Dalai Lama, dan lain-lain. Itulah kisah hidup Mahatma Gandhi, seorang pemimpin spiritual dan politikus yang dikenal sebagai Bapak Anti Kekerasan. Semoga kisah ini dapat memberikan kita pelajaran dan motivasi untuk hidup dengan lebih baik dan untuk berjuang untuk hal-hal yang benar dengan cara yang damai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.